Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, pagi ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 8 peristiwa alam. Di subtema 2 kemarau. Dan di pembelajaran 3 ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memerankan ungkapan pujian, lisan atau tulis dengan tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan berat benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda atau situasi konkret. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan aturan dan mempresentasikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan penggunaan air bersih. Nah, ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Semangat! Coba lihat di sini ada Siti dan teman-temannya sedang berangkat ke sekolah dengan gembira ya anak-anak. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar matahari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling anak-anak. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Nah, sekarang Lani dan teman-teman tiba di sekolah anak-anak. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Nah, coba lihat. Ini tulisannya anak-anak. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi, amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Nah, itu adalah tulisan tentang alam ya anak-anak. Siti membuatnya seperti itu. Coba sekarang lihat di halaman 72. Lani dan Siti membacakan puisi mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Nah, Dayu ini berkata anak-anak, "Wow, bagus sekali tulisan kalian." Penny berkata anak-anak, "Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu." Nah, ini Edo berkata juga anak-anak, "Ada kalimat
pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Nah, yang ini Lani berkata anak-anak, ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Nah, ini Udin berkata anak-anak, betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Nah, coba sekarang anak-anak bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Nanti lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Ayo, kalimat pujian itu apa anak-anak? Kalimat yang kita berikan kepada orang lain atau sesuatu yang membuat kita kagum anak-anak. Dan kalau diberikan orang lain, orang itu akan gembira mendengarnya. Nah, coba yuk kita sekarang lihat di halaman 71 lagi ya anak-anak. Nah, di situ ada lingkaran anak-anak. Yang dilingkari itu adalah kalimat pujian. Nah, merdu sekali kicauan burung itu. Nah, itu menandakan kagum anak-anak. Kalau kagum, itu juga disebut kalimat pujian ya. Coba yuk kita cari bersama lagi. Yang di atas itu ada anak-anak. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Nah, itu juga merupakan kalimat pujian ya. Coba tugas anak-anak. Yang di bawah itu masih ada dua. Ada dua kalimat pujian. Coba anak-anak cari dan lingkari yang menyatakan kagum. Mana yuk? Kerjakan di rumah bersama bantuan kedua orang tua ya anak-anak. Semangat, pasti bisa. Nah, selanjutnya, sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti anak-anak? Tulisan mereka tentang alam di musim kemarau. Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti ya. Ajaklah temanmu untuk bermain peran. Berperan menjadi Lani dan Siti sambil membaca tulisan mereka. Nah, kalau anak-anak, coba anak-anak nanti praktekkan di rumah dengan anggota keluarga di rumah ya. Pasti bisa. Semangat. Sekarang, ayo kita lihat di halaman 74 anak-anak. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju anak-anak. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Nah, ayo coba amati ya anak-anak. Nah, ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Nah, itu kata Udin anak-anak. Nah, ini caranya. Yang pertama, ambil sebuah penggaris panjang. Lalu, letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang. Lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu taruh di atas piring di ujung kanan anak-anak. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang ya anak-anak. Nah, selain penggaris bisa juga menggunakan gantungan baju anak-anak.
gantungan baju yang ada di rumahmu. Coba lihat di halaman 76. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah penggaris dan gantungan baju ya anak-anak. Nah, ini caranya. Yang pertama, ambil sebuah gantungan baju. Lalu, gantungkan di tali jemuran anak-anak. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Lalu, kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju. Selanjutnya, kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri anak-anak. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, gambarnya seperti ini ya. Amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Nah, kalau menimbang jadi harus seimbang ya anak-anak. Jangan sampai guling ke kanan atau ke kiri. Nah, lalu dihitung kelerengnya. Itulah beratnya. Nah, Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku anak-anak. Seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain ya. Nah, coba lihat di halaman 78 anak-anak. Ayo berlatih. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya anak-anak. Yang pertama itu menimbang benda buku tulis. Hasil timbangannya adalah 5 butir kelereng. Yang kedua itu menimbang tempat pensil. Hasil timbangannya yaitu 8 butir kelereng anak-anak. Yang ketiga itu menimbang buku gambar. Dan hasil timbangannya adalah 7 butir kelereng. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada pertanyaan. Anak-anak nanti menjawabnya ya. Coba Bu Susi beri contoh yang pertama. Benda manakah yang paling berat? Ayo, benda yang paling berat itu adalah hasil timbangannya yang banyak. Ayo, yang banyak yang mana anak-anak? Hebat sekali. Tempat pensil. Ditulislah di situ tempat pensil. Karena hasil timbangannya 8 butir ya anak-anak. Nah, yang kedua disuruh menuliskan yang paling ringan. Yang paling ringan itu yang hasilnya angkanya sedikit. Mana ya, dipilih sendiri nanti. Yang ketiga itu anak-anak disuruh mengurutkan benda pada tabel di atas. Yang A itu urutkan benda dari yang paling ringan. Benda mana dulu? Yang ringan. Yang ringan itu adalah hasilnya yang angkanya sedikit dulu. Yang B itu urutkan benda dari yang paling besar. Jadi diurutkan dari yang besar dulu angkanya. Benda apa itu? Diurutkan bendanya ya anak-anak. Bisa ya? Semangat! Pasti bisa. Kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Selanjutnya, halaman 79. Benny menimbang dengan gantungan baju. Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya anak-anak. Nah, timbangan yang pertama adalah sendok aluminium. Hasil timbangannya sama dengan 2 buku tulis. Yang kedua, menimbang gelas plastik. Hasil timbangannya sama dengan 1 buku tulis anak-anak. Yang ketiga yaitu menimbang piring plastik. Hasil timbangannya sama dengan 4 anak-anak, 4 buku tulis. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ayo, disuruh menjawab lagi ya. Di sini ada 3 lagi pertanyaan. Bu Susi beri contoh yang nomor 2 ya. Benda manakah yang paling ringan? Ayo dilihat. Benda yang paling ringan angkanya yang sedikit ya anak-anak. Mana coba? Hebat sekali. Yaitu gelas plastik.
ditulislah di situ gelas plastik. Kenapa gelas plastik? Karena hasil timbangannya cuma 1 buku tulis. Coba yang nomor 1 dan nomor 3 kerjakan anak-anak di rumah dengan bantuan kedua orang tua ya anak-anak. Semangat, pasti bisa. Nah, praktekkan kegiatan menimbang yang dilakukan Benny dengan menggunakan benda yang ada di ruanganmu ya anak-anak. Nah, coba selanjutnya, sekarang Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya yaitu seperti ini anak-anak. Aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. Yang pertama adalah matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Yang keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan anak-anak. Nah, seperti ini anak-anak. Aturan penggunaan air bersih di rumah Benny ya. Nah, sekarang apa aturan penghematan air di rumahmu? Sampaikan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran. Nah, berhubung anak-anak belajarnya di rumah, nanti anak-anak coba menulis di buku anak masing-masing. Menuliskan aturan penggunaan air bersih di rumah masing-masing ya. Ditulis di buku dengan rapi dan benar. Semangat anak-anak! Nah, kiranya dari Bu Susi cukupkan sekian. Semoga video Bu Susi bermanfaat. Dan terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.